pun lingkungan kita. Nah, selanjutnya tentang juga hal yang sering kita sebutkan tentang spiritual. Kita telah mendapatkan suatu potensi spiritual dalam diri kita, di mana penghayatan, pengamatan tentang masalah diri kita akan temukan juga bagaimana Allah menuntun rasa kita, naluri kita, atau gharizatut tadayun, gharizah atau kecenderungan kepada berketuhanan. Ini pun adalah ayat yang akan disampaikan oleh Allah kepada jiwa kita, dan ayat inilah yang dikatakan kita berguru kepada Allah, tidak kepada yang lain-lain, karena yang bisa menunjukkan falam tajidalahu waliyan mursyida, tidak ada satupun yang mampu membuka hidayah atau memberikan petunjuk kepada manusia kecuali Allah itu sendiri. Inilah dikatakan berguru kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mu'az bin Jabal telah mendapatkan amanah dari Rasulullah SAW bahwa Mu'az, jangan engkau lupakan doa ini. Ya Allah, ajari saya berzikir kepada engkau, ajari saya bersyukur kepada engkau, dan ajari saya beribadah yang baik kepada engkau. Itulah berguru kepada Allah. Kalau kita perhatikan burung-burung peterbangan, pagi pergi jauh entah kemana, meninggalkan anak-anaknya di sarang, jauh pergi untuk mencari makan, lalu kembali untuk memberikan makan kepada anak-anaknya. Juga lebah, kalau kita perhatikan rumah lembah yang indah dengan arsitektur yang sangat indah, dari mana dia mendapatkan suatu pengertian sehingga ia bisa membuat sesuatu yang sangat di luar pikiran kita. Ketika kita perhatikan binatang-binatang yang lainnya, semua mengikuti rasa atau naluri yang bukan dari pikirannya sendiri. Allah di dalam Al-Quran menyebutkan seekor lebah telah kami wahyukan tentang bagaimana menciptakan rumah itu. Fa'auha rabbuka ilan nahli, dan Allah wahyukan kepada lebah itu sebuah aturan atau tata cara bagaimana membuat rumahnya atau sarangnya. Siapa yang mengajarkan? Allah sendiri mengatakan, aku yang mengajarkan, aku yang memberikan naluri sehingga dia bisa tersalurkan pengertian-pengertian yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi layaklah kalau dikatakan Allah itu disebut maha guru bagi binatang, maha guru bagi alam semesta. Allah pun berkata kepada alam, fa'auha rabbuka ilas sama'i wal ard, dan Allah juga memerintahkan, mewahyukan kepada langit dan bumi, sehingga sang bumi dan sang langit mengikuti aturan-aturan Allah secara naluri, yang sehingga dikatakan ini wahyu yang diturunkan kepada langit dan bumi. Ketika bicara bumi, seluruh isinya pun mengikuti naluri atau kehendak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah mengatakan semua apa yang ada di langit dan di bumi, sabbahalillahi ma fis samawati wal ard, semua bertasbih mengikuti tuntunan-tuntunan ilahi. Bertasbih artinya total, tidak mengikuti pikirannya, tetapi suci dari pikirannya sendiri, suci dari kehendaknya sendiri, sehingga kemurnian dari dalam bertasbih kepada Allah betul-betul tidak bisa dimengerti oleh kalian semua, kata Allah. Sehingga apa? Itu yang dikatakan dia telah mencapai taraf totalitas bagaikan anak bayi, totalitas bagaikan burung, totalitas bagaikan alam semesta. Inilah yang dikehendaki Allah, bahwa kita pun harus mengikuti totalitas atas kehendak-kehendak ilahi, totalitas atas kemauan-kemauan ilahi, sehingga spiritualitas itu terjadi dan terjalin jika otak kita tidak ikut terlibat, tetapi betul-betul ruh kita banyak berhubungan, berkomunikasi dengan istilah silatun
atau sambung kepada Allah. Kepada manusia kita menggunakan istilah silatun juga, yang dikatakan silaturahmi. Berguru kepada Allah bukan sesuatu yang menyombongkan dirinya, tapi justru merendahkan dirinya bagaikan binatang, bagaikan alam semesta. Mereka patuh tau'an au karhan, suka atau tidak suka, kita harus berguru kepada Allah. Allah telah sebutkan, kubacakan untuk kalian alam-alam semua ini, juga dalam bentuk dirimu sendiri, juga binatang yang melata, perkisaran udara. Itu merupakan ayat yang mesti kita baca. Ayat yang mesti kita baca, kita takluk kepada Allah, kita mengikuti fitrah Allah, mengikuti sunnatullah yang telah dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Berguru ini juga harus terjadi tentang bagaimana kita mendapatkan suatu kekuatan, mendapatkan sesuatu bahasa yang langsung dihembuskan ke dalam diri kita, bahwa Allah juga berkata-kata kepada kita. Allah juga memberikan suatu informasi-informasi berupa ilham-ilham, berupa i'anah, berupa